Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat peci mozaik motif 9. Silakan disiapkan dulu untuk alat dan bahannya sebagai berikut. Peci ini memiliki tinggi 16 cm. Kalau belum dipakai, kelilingnya sekitar 54 cm. Ini bisa muat di kepala yang berukuran keliling 54 hingga 56 cm ya. Baiklah, ini untuk part A-nya. Setelah posisikan benang di tangan, kita buat slip knot. Kemudian buat chain 4, lalu slip stitch. Untuk ring sudah selesai. Kita lanjutkan ke round 1. Chain 3. Chain 3 di sini dihitung sebagai 1 DC, teman-teman ya. Setelah chain 3, tambahkan 11 DC di dalam ring ini. 1, 2, slip stitch di chain ketiga awal. Oke, jadi totalnya ada 12 DC. Kita akan masuk ke round 2. Di round 2 kita mulai dengan 3 CH. Ingat 3 CH selalu dihitung sebagai 1 DC. Pada round 2 ini rumusnya V. Nah, ini perlu teman-teman tahu, V itu artinya 1 DC biasa plus 1 FPDC di stitch yang sama. Jadi 3 CH awal dulu, kemudian masih di tempat 3 CH awal ini, di bawahnya, di badannya ini kita buat FPDC. Cungkil seperti ini, ambil benang, tarik 3 loop, keluar 2, keluar 2, sama seperti bikin DC biasa. Cuma bedanya dia mengait ya, mengait ke depan seperti tadi. Kita ulangi lagi V-nya. Di sini di kepala DC yang ini buat DC biasa dulu. Kemudian gulung lagi di bawahnya, kita kait cungkil, dorong ke depan. Ambil, buat DC seperti biasa. Nah, ini FPDC. V-nya ini akan terus seperti ini, teman-teman ya. Sampai round berikutnya nanti. Masih dipakai terus, ada V-nya seperti ini. Kenapa harus bikin V yang kayak gini? Ini menyamarkan tempat slip stitch pada 3 CH awal nanti. Lebih rapi ketimbang kita slip stitchnya di bagian tengah. FPDC yang terakhir. Setelah selesai FPDC yang terakhirnya, kita slip stitch di chain ketiga awal. 1, 2, 3. Selesai untuk round 2 dengan jumlah stitch 24 stitch ya. 12 DC biasa dengan 12 FPDC. Kita lanjutkan ke round 3. Untuk round 3 rumusnya menjadi IV. I itu 1 DC, V itu 1 DC plus 1 FPDC di posisi stitch yang sama. Yuk kita mulai lagi, 3 CH awal. Kemudian V. V-nya buat di posisi FPDC yang di bawahnya ini. Di sini dulu 1. Kemudian buat FPDC pada FPDC yang ini tadi ya, di badannya. Nah, ini dia IV. Lagi. Di sini ya. IV. Masih di tempat stitch yang sama. 1 DC biasa, kemudian di sebelahnya 1 DC plus 1 FPDC, masih di stitch yang sama. FPDC yang terakhir. Setelah itu
slip stitch di chain ketiga awal. Selesai untuk round 3 dengan jumlah stitch 36 stitch. Kita lanjutkan ke round 4. Di round 4 awali lagi dengan 3 CH. V nya tetap sama, yang berbeda itu jumlah I nya. Kalau tadi IV, sekarang 2IV. 3 CH awal I pertama, di sebelahnya kita buat I kedua, di sebelahnya lagi kita buat V. 1 DC biasa plus 1 FPDC mengait pada badan FPDC yang ada di bawahnya. Nah, ini I V ya, 2IV, rumusnya begitu. Lanjut lagi, I V. Oke, udah bisa ya. Tuh, I kelihatan nggak? I V ya. Oke, ini FPDC terakhir untuk round 4. Slip stitch di chain ketiga awal. Seperti ini ya. Total stitch semuanya ada 48 stitch. FPDC-nya tetap 12. Jadi yang pertama hanya I-nya ya. Kita lanjut ke round 5. Di round 5 sama seperti tadi, awalnya kita buat 3 CH. Kemudian kalau pada round 4 tadi 2 IV, pada round 5 I-nya bertambah menjadi 3 IV. Ingat, 3 CH selalu dihitung sebagai I atau 1 DC. I pertama sudah, yang ini I kedua, kemudian di sebelahnya I yang ketiga. V-nya dibuat di mana? Di sini, di bagian FPDC ini. Pada kepalanya kita buat I, pada badannya kita buat FPDC. Menjadi V. 3I V. 3I V. Lanjut ya. Buat lagi 3I. 1 2 3 I, 3 kali 1 DC biasa, kemudian V di kepalanya, kemudian kait depan FPDC di badannya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Round 5-nya slip stitch di chain ketiga awal. Nah, teman-teman, untuk round selanjutnya V-nya tetap sama ya. Yang berbeda itu hanyalah jumlah I-nya. Tadi 1I, 2I, 3I, nanti akan meningkat 4I, 5I, baru kemudian V seperti itu. Ini adalah pola tulis yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan untuk ke round 12 ya. Setelah sampai ke round 12, nanti diameternya kurang lebih 16,5 cm. Saya anggap sudah selesai. Jadi di video ini kita akan membuat motifnya saja. Jika part A-nya sudah selesai, hakpen tetap ada loop ya. Kita akan mengganti warna dengan warna B. Ini diagram yang kita pakai. Tarik benang B masuk ke dalam loop pada hakpen yang tadi ada loop benang A-nya seperti ini. Lalu yang benang A-nya kita kencangkan. Tanpa chain 1, nanti kita langsung akan membuat SC. Untuk SC pertama, letaknya tepat di chain ketiga awal seperti ini. Untuk SC selanjutnya dikerjakan pada bagian back loop. Ini
adalah front loop ya, dan yang ini yang belakang adalah back loop. Nah, kita akan menusuk hakpennya untuk membuat SC itu di bagian tengah-tengah rantai. Jadi hanya diambil bagian back loopnya saja, bukan dari samping seperti biasanya kita membuat SC. Untuk benang A tidak ikut jalan ya, jadi ditinggal. Sisa benang B yang tadi masih berekor seperti ini, kita bantu selipkan sambil jalan aja. Tusuk hakpen dari atas seperti ini, ambil benang, lewati back loopnya, lalu buat SC. Perlu teman-teman ingat, untuk bagian motif ini tidak ada lagi penambahan hitungan. Jadi setiap kali kita membuat stitch pada lubang itu hanya jumlahnya 1, tidak ada increase ya. Jadi ukurannya sudah tetap, tidak melebar lagi. Untuk round 1 dengan benang B ini silakan teman-teman buat 1 SC back loop berkeliling sampai nanti round 1B ini selesai. Oke, ini round 1B nya sudah selesai. Setiap di stitch akhir selalu sisakan 2 loop pada hakpen teman-teman ya. Kemudian ambil benang A, masukkan ke dalam 2 loop tersebut untuk menyelesaikan SC nya. Ini adalah cara pergantian warna yang hanya dilakukan pada tiap akhir round. Di round 2 kita gunakan benang A, tusuk pada bagian atas, lewati back loopnya, buat SC. Beri peniti penanda jika khawatir keliru atau tidak mengenali SC awal round atau stitch awal roundnya ya. Kemudian lanjutkan membuat SC pada bagian back loop, sama halnya seperti pada round 1B tadi. Silakan teman-teman lanjutkan membuat round 2A ini sampai berkeliling selesai 1 putaran. Oke, ini udah di akhir round 2A ya. 1 SC terakhir jangan diselesaikan, kita ganti warna benangnya dengan benang warna B. Tarik ke dalam 2 loop seperti ini. Nah, baru selesai round 2-nya. Oke, kita ke round 3. Di round 3 kita menggunakan benang B. Cara pada round 3 ini akan kita ulangi dalam pembuatan round 4 dan round 5. Jadi masih dengan warna B semua ya. Tetap dengan 1 SC back loop berkeliling. Silakan teman-teman buat nanti hingga langsung jadi round 5 ya. Kayak gini. Ini saya udah selesaikan sampai ke round 5. Di SC terakhir pada round 5-nya kita lakukan pergantian warna benang. Oke, untuk round 6-nya kita masih menggunakan 1 SC back loop di setiap stitch, tapi dengan benang A yang untuk round 6 ya. Oke, lanjutkan teman-teman, mengisi 1 SC back loop di setiap lubang stitch, sampai nanti round 6 ini selesai. Oke, jika sudah selesai round 6-nya, pada SC back loop yang terakhir, sisakan 2 loop seperti ini. Kita ganti lagi warna benangnya dan kita akan masuk ke round 7B. Awalnya kita membuat 2 SC back loop. Benang A itu dikait di hakpen ya supaya ikutan naik. Setelah 1 SC back loop pertama beri peniti, lalu buat SC back loop lagi di sebelahnya. Lanjutkan dengan membuat 1 DC front loop. Front loop yang kita ambil adalah front loop warna benang yang sama ya. Jadi sama-sama benang B, jangan front loop yang benang marun yang kita ambil. Lanjutkan membuat 3 SC back loop. Perhatikan pola tulis yang ada pada bagian pojok kanan atas supaya teman-teman tidak bingung. Setelah 3 SC back loop, kembali kita buat 1 DC front loop. Yang ini ya. Yang ini lurusan front loop yang sebelahnya. Nah, yang di sini. Jadi warna benangnya sama front loopnya dengan warna benang yang sedang kita kerjakan. Jadi kalau mau dilihat barisnya itu baris kedua dari posisi kita merajut. Satu lagi ya, 1 SC back loop terakhir. Ini adalah 1 kali rumus untuk round 7B. Kamu bisa pasang peniti penanda yang kedua untuk menandai akhir rumusnya, untuk meminimalisir kesalahan dalam pengulangan rumus. Kita ulangi lagi ya rumusnya. 2 SC back loop, 2 kali 1 SC back loop gitu ya.
maksudnya. Kemudian kita buat 1 DC front loop di sebelahnya. Ingat, posisinya di sebelahnya, bukan di tempat berlurusan dengan SC kedua. 1 DC front loop. Oke, setelah itu lanjutkan dengan membuat 3 kali 1 SC back loop. Pada pola tulis saya tulis 3 SCBL langsung ya. Lanjutkan 1 DC front loop. Kemudian di sebelahnya 1 SC back loop. Oke, ini pengulangan rumusnya. Nanti akan kelihatan motifnya seperti ini. Ada sekat-sekat di antara 3 SC back loop. Kalau sudah di akhir round, buat dulu 1 DC front loop. Ini tinggal sisa 1 lagi ya, 1 SC back loop yang terakhir jangan diselesaikan. Kita ganti warna benangnya dengan benang A kembali. Seperti ini. Kita lanjutkan ke round 8A. Awalnya kita buat 1 SC back loop. Oh iya, ingat teman-teman, dalam pengerjaan benang yang berbeda warna ini kita tinggal di belakang, tidak ikut dijalankan seperti tapestry ya. Jadi tinggalin aja. Oke, selanjutnya kita buat 1 DC front loop. Ingat, front loop yang diambil adalah baris kedua dari posisi kita mengerjakan atau yang benangnya warnanya sama dengan yang sedang kita kerjakan ya. Lanjut, 2 SC back loop udah. Lalu kita buat lagi 1 DC front loop. Setelah itu 2 SC back loop. Lanjut lagi, kita buat 1 DC front loop. Nah, ini sudah pas 8 stitch. Kita kan kelipatan 8 ya. 6, 8. Ini untuk 1 kali rumusnya. Beri peniti penanda awal dan akhir rumus supaya memudahkan kita dalam mengulangi rumusannya setelah ini. Kita akan ulangi. Awalnya kita membuat 1 SC back loop. Kemudian 1 DC front loop. Lanjut lagi 2 SC back loop. Setelah itu kita lihat lagi 1 DC front loop lagi ya. 1 DC front loop. 2 SC back loop. Lalu 1 DC front loop terakhir rumusnya. Nah, seperti ini jadinya nanti akan ada motif seperti kotak kecil, sekat, lalu kotak kecil, sekat. Silakan teman-teman ulangi sampai round 8A-nya selesai. Baik, ini udah di akhir dari round 8A ya. 2 SC back loop. Kemudian perhatikan ini caranya, stop di DC front loop. 1 DC front loop terakhir, lewati front loop, lewati 2 loop. Pada pen sisain 2 kayak gini. Lalu ganti warna benangnya. Kita akan masuk ke round 9B. Oke, pada round 9B ini awalnya DC front loop ya. Nah, dikaitnya kayak gini, beneran dicungkil teman-teman ya, supaya bisa dapat front loopnya. Tarik, buat DC seperti biasa. Selanjutnya kita akan buat 2 kali 1 SC back loop. Ini 1, 2, kemudian 1 DC front loop. Lanjutkan 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Nah, ini untuk 1 kali rumus pada round 9B. Kita ulangi lagi caranya tadi. 1 DC front loop dulu, kemudian 2 SC back loop, teruskan 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop,
2 SCB Club. Oke, ini hasil pengulangannya, jadinya nanti motif seperti ini. Kalau sudah ada di akhir round, kita buat 2 SCB Club terakhir. SC kedua tidak diselesaikan, kita ambil benang A untuk menyelesaikan SC-nya. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita akan masuk ke round 10. Oke, pada round 10A ini kita awali dengan 2 SCB Club. SC pertama boleh diberi peniti penanda. Ini yang kedua. Teksnya saya turunin ke bawah ya. Kemudian 1 DC front loop di sebelahnya. Lanjutkan dengan 3 SCB Club. Lalu 1 DC front loop, kemudian 1 SC back loop. Ini satu kali rumus untuk round 10A, 2 SC, 1 DC, 3 SC, 1 DC, 1 SC. Kita lanjutkan lagi ya, mengulangi rumus yang tadi. 2 SC back loop, 1 DC front loop, tiga SC back loop, satu DC front loop, terakhir 1 SC back loop. Jadi rumus pada round 10 ini sama dengan round 7 tadi ya, tapi menggunakan benang A kalau yang ini. Oke, motifnya nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Di antara sekat DC nanti ada 3 SC. Silakan diulangi. Akhir round 10A, SC terakhir jangan diselesaikan, kita ganti warna benang untuk masuk ke round 11. Kita mulai membuat 1 SC back loop. Tandai dulu dengan peniti penanda. Lanjutkan dengan 1 DC front loop. Dicungkil ya, seperti ini. Lalu 2 SC back loop. Selanjutnya 1 DC front loop. Yang di sini posisinya. Lanjutkan dengan 2 SC back loop. Terakhir kita buat 1 DC front loop. Rumus pada round 11B ini sama dengan round 8A tadi ya. Ini sudah selesai untuk satu kali rumusnya. Kita akan ulangi lagi membuat rumus yang seperti ini di sebelahnya. Kita mulai dengan 1 SC back loop dulu. Lanjutkan membuat 1 DC front loop. Lalu 2 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop, terakhir 1 DC front loop. Rumus pada round 11B ini sama dengan rumus round 8A. Oke, motifnya jadi seperti ini kalau diulang-ulang nanti ya. Pada akhir round kita buat 2 SC back loop, kemudian 1 DC front loop. Lewati 2 loop saja, sisakan 2 loop pada hakpen. Kemudian ganti warna benang karena kita akan masuk ke round 12 dengan menggunakan benang A. Kencangkan benang B-nya di belakang. Oke, untuk round 12 kita mulai dengan 1 DC front loop dulu ya. Kita buat 1 DC front loop, mencungkilnya harus di benang A, jangan sampai dapat benang B ya, nanti bisa keliru. Jadi yang sama warnanya, saya ulangin ya, yang sama warnanya kalau mau bikin DC front loop. 1 DC front loop sudah, silakan beri peniti penanda.
Kita lanjutkan membuat 2 SC back loop. Setelah itu 1 DC front loop, 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Round 12A ini sama dengan round 9B rumusnya ya. Ini 1 kali rumusnya sudah selesai. Oke, kita akan ulangi lagi ya rumusnya. 1 DC front loop dulu. Kemudian 2 SC back loop. 1 DC front loop. 1 SC back loop, 1 DC front loop, 2 SC back loop. Rumus pada round 12A ini sama dengan rumus round 9B. Dan jika teman-teman ulangi, jadinya nanti akan seperti ini motifnya. Oke, silakan diteruskan sampai round 12A ini selesai. Pada akhir round 12A, SC yang terakhir tidak diselesaikan ya. Kita lakukan pergantian warna benang dengan benang B supaya kita bisa masuk ke round 13B. Pada round 13B, kita awali dengan 2 SC back loop, lalu 1 DC front loop, 3 SC back loop, 1 DC front loop, 1 SC back loop. Motif yang dihasilkan nanti akan seperti ini. Ada 2 SC, 1 DC, 3 SC, 1 DC, dan 1 SC. Pas 8 stitch. Kita akan ulangi lagi di sebelahnya ya. Pertama buat dulu 2 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, kemudian 3 SC back loop, 1 DC front loop, dan 1 SC back loop. Ini adalah motif yang akan muncul ketika kita sudah mengulangi rumus dari round 13B ini, yang sama dengan rumus pada round 7B. Ini saya sudah berada di akhir round. Saya buat 1 DC front loop dulu, kemudian 1 SC back loop terakhir. 1 SC back loopnya kita selesaikan, tidak ada pergantian warna benang. Karena untuk round 14 dan round 15, kita masih menggunakan benang B. Jangan lupa kaitkan dulu benang A ke atas hakpen seperti itu ya, supaya dia ikutan naik. Nanti masih mau digunakan lagi. Beri penanda pada SC pertama, kemudian buat 1 SC back loop di setiap lubang, seperti halnya kita membuat list atas ini. 1 SC back loop ya di setiap lubang sampai berkeliling dan selesai hingga 2 putaran, yaitu sampai round 15. Ini saya sudah sampai di round 15. Di SC yang akhir pada round 15-nya saya lakukan penggantian warna dengan benang A, karena kita akan membuat list kecilnya dengan benang A ini, yaitu dengan mengisi 1 SC back loop di setiap lubang stitch. Tandai SC pertama supaya tidak keliru nanti untuk mengakhiri roundnya. Silakan teman-teman lanjutkan cara pembuatannya hingga nanti selesai 1 putaran.
Pada SC akhir round, kembali lakukan pergantian benang dengan benang B. Ini kalau tinggi pecinya belum mencukupi. Silakan teman-teman tambahkan lagi variasi list dengan SC back loop sampai beberapa keliling. Jika sudah mencukupi, pada akhir round, lakukan slip stitch di SC pertama. Potong benangnya, kemudian tarik benangnya keluar, lalu kembalikan lagi tarik ke dalam. Rapikan dengan menggunakan jarum sulam ataupun hakpen di bagian dalam peci. Baiklah, saya rasa itu saja untuk tutorial peci mozaik motif 9 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.